Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa, yaitu membacakan doa belajar. Ikuti Bapak, Bapak akan memandu doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak Bapak semua, pelajaran kita hari ini tentang mari membaca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Baiklah anak-anak Bapak semua, mari kita baca sama-sama dengan mengucapkan ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Itulah tadi surah Al-Ma'un telah kita bacakan bersama-sama. Kemudian anak bapak semua, tentang Quran surah Al-Ma'un ini artinya Al-Ma'un barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Dikatakan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Kemudian asbabun nuzul surah Al-Ma'un adalah bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibn Walid, atau orang yang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Kemudian tentang Quran surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang kikir.
Orang yang kikir adalah orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong sesama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama ada 3. Yang pertama, menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberikan makan fakir miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Ini termasuk juga di dalam surah Al-Ma'un. Kemudian pesan daripada Quran surah Al-Ma'un ini juga belajar tentang hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un yaitu ikhfa sapawi, idgham mutamassilain, izhar sapawi. Ikhfa sapawi, ikhfa artinya samar, sedangkan sapawi artinya bibir. Disebut ikhfa sapawi apabila ada huruf mim sukun terhadap dengan huruf ba. Huruf ikhfa sapawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa sapawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan. Seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Contoh ikhfa sapawi. Surah As-Sisam ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Kemudian hukum bacaan idgham mutamassilain. Idgham mutamassilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun mahrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh idgham mutamassilain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Yang bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim. Baiklah, Bapak ulang. Fi qulubihim maraddu fazadahumullahu marada. Kemudian
Yang ketiga yaitu izhar safawi. Izhar artinya jelas, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar safawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh izhar safawi. Contoh izhar safawi terdapat dalam surah Al-Ma'un ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun. Kira-kira seperti itu. Baiklah, anak bapak semua, materi kita hari ini tentang surah Al-Ma'un telah selesai. Maka kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.